بسم الله الرحمن الرحيم لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat agar kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وشورته وأهل بيته سيدنا أحمد بن إنسان وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى أصول مخلوق عبد الرحمن السقاف شعب بن المخضر سيدنا عبد الله بن شاعر الإدروس أهل جعفر بن محمد الإدروس أبي عبد الله بن أبو بكر الإدروس أبي عبد الله بن أبو بكر عطاس وأصولهم وفر أبي عمر بن الرحمن التصعيب راتب سيدنا علي بن عبد الله البارك وسيدنا شيخ فخر الوجود بكر بن سالم سيدنا أبي عبد الله بن عبد الحجاج صاحب راتب سيدنا أحمد بن علي الحداد وصولهم وفرين الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري
Abi Hasan bin Abdullah bin Umar Sadri, Salim bin Abdullah bin Umar Sadri, Abi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab, wa usulihim wa farimtum min al-khususan ma'alif hadzal kitab. Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti, annallahu min riyatin fil jannah barakatun nasrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah. Annallahu yaftah alihi wa alina fadal arifin fakum fid din wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadika al-muttaqin wa ja'alna min ibadika al-mukhlasin bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakati tawassulan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Rasul ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Majuan dikit nih barisannya. Jasan, Fadil Jasan. Dari depan. Depan aja. Terus majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Malam hari ini kita kembali ke pelajaran hadis. Ya, kemarin fikih selesai sudah sebab salat. Kita masuk kembali lagi kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabi' fi fadliyati siwak. Bahasan kita pada malam hari ini kita masuk kepada bab yang ketujuh, yaitu kita berbicara tentang keutamaan siwak. Siwak ini merupakan salah satu perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan siwak ini ya menurut bahasa adalah ad-dalq. Ya, alat untuk menggosok. Ya, sedangkan menurut syariat itu arti daripada siwak alat yang digunakan untuk menggosok gigi dan sekitar gigi. Bi'udin khasin, dengan kayu yang kasar. Ya, menggunakan kayu yang kasar. Nah, ini siwak. Ya, sering kita melihat siwak ya. Ya, ini ada siwaknya. Mana ambil? Anda mau contohin? Ya, ini enggak bawa siwak. Ya, nah siwak ini ya alat yang digunakan untuk menggosok gigi dan sekitar gigi, ya menggunakan kayu, ya sesuatu yang kasar, ya atau bi'udin khasin, dengan kayu. Dan kayu yang kita pakai untuk siwak itu namanya kayu arak. Ya, dan siwak ini bukan hanya disunahkan oleh Nabi kita Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mereka pun semua sudah bersiwak, sudah menggunakan siwak, tapi cuma perbedaannya di kayunya. Ya, kalau dulu zaman Nabi, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih pakai batang-batang korma, ranting-ranting korma. Ya, terus disempurnakan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu Pak siwak itu memakai kayu yang namanya kayu arak. Itu kalau di Hadramut itu, kalau di Yaman itu, ya kalau nyari siwak gampang sebab dia tanaman liar. Ya, kalau di kita di sini alang-alang. Ya, jadi padang pasir itu kalau setiap panen liburan main bola tuh, ya kalau main bola di lapangan tuh pinggir-pinggiran itu pohon siwak. Jadi kita kalau pulang habis main bola potongin, ya, nah ini siwak. Ya, dan siwaknya juga yang bagus lagi, ya yang pedas. Nah itu di sana seperti itu biasa gitu ya. Makanya kata Nabi, kalau seandainya siwak itu mudah didapatkan atas umatku, maka aku wajibkan setiap sholat itu pakai siwak. Ya, lantaran siwak itu hanya ada dan tumbuhnya di timur tengah, daerah-daerah tandus, ya maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini siwak. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, rakaatani bisiwak, kita salat 2 rakaat tapi menggunakan siwak.
khairun min sab'ina rakaah, bandingannya itu ya lebih baik dibanding orang yang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Ya, 70 rakaat dia bandingannya, 2 rakaat kita pakai siwak, bandingannya 70 rakaat tanpa siwak. Ya, kalau kita beli rokok Samsu sehari 2 bungkus, masa siwak ceban nggak bisa kita. Ya, siwak cuma 15.000. Ya, 15.000 6 bulan lah gitu. Ya, tapi kita rokok kita beli sehari, ya bisa 2 bungkus, tapi siwak kita nggak pernah beli. Siwak penting. Ya, siwak penting. Ini banyak nanti kelebihannya. Nah, di antara siwak itu apa yang kegunaan dan manfaatnya siwak? Ya, siwak ini manfaatnya yang pertama, ya, untuk menguatkan gigi kita. Orang kalau siwakan terus, selain kuat giginya putih. Ya. Kemudian bau mulut yang ada di mulut kita ini, lendir-lendirnya itu akan hilang ya dengan siwak. Ya, kemudian ya siwak juga bisa membuat fasih ketika kita mengucapkan makharijul huruf Quran. Jadi kalau pengen fasih baca Quran, menyebutkan makharijul huruf Quran, itu biasakan bersiwak. Ya, kemudian yang keempat, manfaatnya siwak juga untuk memperkuat hafalan, daya ingat kita nih. Ya, dulu kalau Anda masih belajar di Hadramaut itu, saking ya sunnahnya itu siwak. Jadi kalau Habib-habib pada mau ngajar tuh, kalau guru ada mau ngajar, ya duduk nih Habib di seperti ini. Murid-muridnya udah duduk semua, yang ditanya satu-satu, aina siwak. Siwak nih, diperiksain semua satu-satu. Kalau di kantong yang ada siwak, keluar. Ya, santri itu harus punya siwak. Ya, sebabnya untuk memperkuat hafalan salah satunya. Suruh ambil. Ya, nggak boleh ikut ta'lim, harus ada siwak. Ya. Nah, kemudian ya dengan siwak juga ya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang lagi sakratul maut, ya susah meninggalnya, ya kita kesian, ya makanya Rasulullah SAW menyarankan kita beli siwak yang baru. Dalam kitab Busra Karim disebutkan beli siwak yang baru, kita papas ujungnya. Kalau ada orang yang sakratul maut, siwak itu direndam di air yang dingin ujungnya, nanti dipersin kepada orang yang lagi sakarat. Nah, airnya dipersin tuh ke mulutnya, ya si calon meninggalnya. Ya, sebab siwak yang pertama kali, siwak yang baru itu airnya mengandung dawa, mengandung obat. Ya, kita tetesin ya air siwak, lepin lagi, tapi pakai air dingin. Ya, supaya kenapa? Supaya dimudahkan ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan. Ya, yang kedua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga supaya calon mati ini bisa melafadzkan, mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah. Itu untuk dimudahkan salah satunya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di saat beliau ingin meninggal dunia, ya, yang diminta oleh Fatimah apa? Ya Fatimah, ya Rasulullah minta siwak. Mana siwak saya, kata Rasulullah. Fatimah ambilin siwak, minta siwak Rasulullah sebelum meninggal. Ya, Nabi siwakan dulu. Ya, nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi manfaat siwaknya luar biasa. Ukurannya siwak berapa panjang? Ukurannya sejengkal, paling panjang. Jangan lebih. Ya, nggak boleh kurang dari 4 jari. Ya, kurang dari 4 jari nggak boleh. Ini paling pendek 4 jari. Panjangnya paling panjang segini. Ya. Nah, kalau ujungnya kita udah pakai, kita lihat udah kumal, udah buluk, potong lagi. Ya, kita bisa pakai lagi. Nah, kalau udah ukurannya segini nih, udah buang deh. Ya, jadi jangan mentang-mentang siwak itu sunnah, kemana-mana kita gigit siwak, kemana-mana siwak digigit. Ya, jangan juga. Ya, ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktu disunnahkannya kita pakai siwak. Jadi nggak setiap saat kita gigit tuh siwak, bukan. Ya, bahkan siwak dibikin gantungan kunci motor lagi. Ya, nah ini jangan. Ya, nah, siwak ya ukurannya singkal, paling pendek itu 4 jari.
Ya, dan naroknya siwak ketika kita pengen sholat, taruhnya posisi berdiri. Ya, kalau nggak ada kantong kayak begini, ya afdolnya taruhnya di kuping. Taruh di sini nih, kayak tukang kusen gitu, kayak tukang kusen. Ya, taruhnya di kuping. Jadi bukan tukang kusen aja. Ya, ate kita pun narok siwak sunnah di kuping. Ya, sunnah kita narok siwak di kuping. Ya, jadi kalau kita lupa bawa siwak, boleh gak pakai yang lain? Ada kan orang pakai sorbannya, ada yang pakai bajunya, boleh. Yang penting sesuatu yang kasar itu boleh digunakan untuk siwak. Ya, baju boleh, kita lupa bawa siwak. Atau yang di sini, ya kalau mau gini kiri kita, jangan pakai ujung-ujung baju. Pakai ujung baju jangan. Sama juga kayak kalau kita mau ngelap keringat nih, jangan pakai ujung baju. Yurisul fakr, mewariskan kefakiran. Ya, kalau pakai siwak pakai baju, tengahnya ambil. Ya. Nah, kalau nggak pakai, misalnya pakai baju nggak mau juga, pakai tangan boleh gak? Pokoknya sesuatu yang kasar. Ya, hatta pakai tangan boleh. Tapi bukan tangan kita, tangan samping kita nih. Ya, kan entah samping kita karena kok kapalan kan. Kita pinjam tangannya, bang, pinjam dong tangannya buat siwakan, ini boleh. Tapi kalau pakai tangan kita sendiri nggak boleh. Ya, kalau pakai tangan kita sendiri dengan syarat ya terpisah, terputus, munfasil. Ya, tangan kita potong dulu, kita ambil buat siwak boleh. Ya, tapi kalau pakai tangan sebelah kita ini diperbolehkan, nggak apa-apa. Ya, nah itu siwak. Tohir beli di Pucung kali ya. Ya. Ya, jadi wala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. Jadi 2 rakaat kita salat menggunakan siwak itu lebih baik dibanding orang yang salat 70 rakaat tanpa siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tasawwaku fa inna siwak ya matharatun lil fam wa mardatun lirabb, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, tasawwaku, bersiwaklah kamu, fa inna siwak, ya maka sesungguhnya siwak itu matharatun lil fam, ya dapat membersihkan mulut kita, wa mardatul lirabb, ya dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini siwak. Ya, kapan waktu-waktunya kita menggunakan siwak? Di saat ingin wudu. Ya, ulama khilaf. Ada yang mengatakan setelah cuci tangan, ya, baru kita siwakan. Ya. Kemudian ada yang mengatakan sebelum cuci tangan. Ya, siwakan dulu, cuci tangan, ya baru. Ya, boleh, dua-duanya boleh. Kemudian itu di saat pengen wudu. Kemudian di saat kita pengen sholat. Kapan waktunya kita siwakan? Ketika pengen sholat, sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram kita siwakan. Caranya gimana, kaifiahnya? Ya, ini misalnya siwak. Ya, kita taruh siwak kita di atas, gigi kita paling atas di tengah. Ya, tengah atas. Kemudian kita jalanin ke sini. Sampai gigi kita bawah tengah. Kemudian naikin ke atas lagi, putar ke kiri sekarang sampai tengah bawah, baru tarik. Ya, jadi sebagian ulama seperti angka 8. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan seperti huruf H besar. Ya, dari tengah mutar, naik lagi ke atas, putar lagi, baru tarik. Ya, itu cara siwakan. Ya, yang afdal sunnahnya. Ya, kalau kita begini-begini aja boleh dapat pahala. Ya, mau cara kita gimana kek, yang penting kita siwakan sebelum sholat, itu dapat hasil sunnah. Ya, itu dapat pahala sunnah. Ya, makanya kata Nabi, tasawwaku fa inna siwak matharatun lil fam. Ya, dapat membersihkan, mensucikan daripada mulut kita. Ya, kemudian kapan lagi? Di saat ya kita ingin membaca Quran. Ya, belum baca Quran kita siwakan, baru baca sunnah. Ya, wa indan naum, ketika kita pengen tidur. Ya, kalau kita kan sekarang pengen tidur sikat gigi, boleh pakai siwak.
mau tidur, bangun tidur kita siwakan, ya, atau kita bengong terlalu lama, ya, bengong terlalu lama juga sunnah kita siwakan, ya. Nah itu, ya, yang disunnahkan kita menggunakan siwak, ya. Ini siwak ini penting, ya, penting. Paling tidak di rumah kita ada siwak baru satu, ya, kali keluarga kita ada yang sakaratul maut, nah itu manfaat tuh, ya. Nah itu untuk mempermudah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, al haya was sabr wal ujamah was siwak wa ta'attur wa kasratul azwaj, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, sittatun min sunanil mursalin, ya, ada 6 macam di antara sunnahnya para rasul, ya. Jadi sunnahnya para rasul itu ada 6. Di antaranya apa? Al haya, yaitu malu. Malu dalam arti apa? Ya, malu di dalam, ya, arti menggunakan jawarih, anggota badannya yang diciptakan oleh Allah untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini, ya, bukan malu kita mau ke masjid malu, mau ngaji malu, bukan, ya. Yang malu yang termasuk sunnahnya Nabi kita Muhammad dan sunnah para mursalin, yaitu malu untuk menggunakan anggota jawarih, anggota badan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Giran maksiat kita nggak malu, ya. Masa giran ngaji malu gua ke masjid, ya, malu gua ngaji, ya, ntar gua dikata-katain lagi, bukan itu, ya. Tapi malu menggunakan anggota badan kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya, ya, para nabi nggak pernah berantem. Yang ada para rasul dipukulin, ya, disambitin, tapi mereka apakah pernah balas? Enggak, ya. Mereka nggak pernah zalim dengan anggota badan yang diciptakan oleh Allah. Mereka malu untuk menggunakan anggota badannya berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabru juga, ya, di dalam macamnya para rasul, yaitu mempunyai sifat sabar, ya. Selain malu, ya, para nabi dan para rasul pun ditanamkan yang namanya sabar, ya. Sabar ini penting, bukan hanya para nabi, kita pun orang-orang yang beriman, ya, harus mempunyai sifat sabar, ya. Sabar dalam apa? Sabar ini dalam kitab yang lain disebutkan ada 3. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah kemarin, ya. Sabar kemudian di dalam maksiat kepada Allah, ya. Yang ketiga, sabar di dalam mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita guru sabar, ya. Nah, sabar di dalam taat kepada Allah gimana? Kita kalau sholat, kalau ibadah harus khusyuk, ya, jangan buru-buru, ya, khusyuk kita, ya. Kita ya, pahamin apa yang kita baca, kita tadabburkan, ya, apa yang kita baca ketika sholat. Kemudian yang kedua, hati kita hudur. Ketika sholat hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhlas, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah semata-mata karena Allah. Ini namanya sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. Sabar di dalam maksiat kepada Allah seperti apa? Ya, artinya sabar di dalam maksiat, ya, kita hendaknya menjauh atau menghindar dari tempat-tempat, ya, yang berbau maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau taklim di Ba'alawi, di pertigaan dibelokin sama teman kita, "Cing, ikut gue yuk, gue lagi banyak duit nih." "Mana? Ngopi sono, gue traktir lo jangan khawatir dah, ini malam lu libur dulu, gue ajak lo, gue seneng-seneng lo, gue lagi banyak duit." Mau diajak, ya. Nah itu namanya kita nggak sabar di dalam maksiat. Sabar di dalam maksiat artinya apa? Hatta orang pegat kita diajak enak, diajak makan dan lain sebagainya, dia akan jawab apa? "Enggak bang, gue mau ngaji dulu, kalau habis ngaji sih gue mau, ntar habis sisa." Nah seperti itu jawabannya yang bagus, ya. Gue nggak tahu, gue belum tahu umur gue sampai malam minggu besok. Kalau gue mati, dia pikirannya ke situ. Itu namanya sabar di dalam
maksiat. Jadi di saat ada orang yang belokin kita untuk kita lalai kepada Allah, ya dia menghindar, dia nggak bakal mau. Nah ini sabar di dalam maksiat kepada Allah. Kemudian sabar di saat kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah contohnya kita diberikan sakit oleh Allah. Ya, sabar kita bukan pasrah di rumah, nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau berobat, bukan. Ya, sabarnya kita, ya kita ke rumah sakit, ikhtiar berangkat ke rumah sakit. Ya, ke dokter nggak baik, alternatif umpamanya, udah semuanya, udah ikhtiar kemana-mana, baru kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh tawakal sebelum ikhtiar. Ya, ikhtiar dulu kemana, terserah kita mau berobat di mana. Setelah ikhtiar baru kita tawakal, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar di saat mendapatkan musibah penyakit, ya, atau musibah yang lainnya. Sebab kita orang beriman nggak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, udah pasti orang beriman itu pasti diuji dari kelaparan, ya, menuju wal khauf dari rasa takut, ya, kemudian dari takutnya hilangnya harta benda kita, ya, bahkan kematian sekalipun. Tujuan Allah apa? Untuk menguji kita. Ya, nah jawabannya apa? Setelah Allah uji semuanya itu, ya, nah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Jawabannya adalah wabasyiris sabirin. Kuncinya sabar udah. Ya, sabar. Dengan kita sabar ketika mendapatkan ujian, ya, yang pertama kemungkinan ketika sakit dosa-dosa kita lagi dibersihin oleh Allah. Ya. Kalau nggak dosa kita dibersihin, mungkin derajat kita pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 2. Ya, kita sabar dengan penyakit, dosa kita habis. Ya, kita sabar mendapatkan ujian umpamanya, harta kita hilang semuanya dan lain sebagainya. Itu pun kita sabar, kemungkinan Allah akan angkat derajat kita. Ya, semuanya ada hikmahnya. Jadi hatta, ya, musibah pun kita harus syukurin, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh tahun inti dikasih sehat, 50 tahun inti sehat gak pernah sakit, ya, dikasih sakit dikit, dicowel dikit sama Allah, ya, kita ngeluh, ya, nggak boleh, ya, kita nikmatin, ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hujamah, termasuk sunnahnya para nabi dan rasul, yaitu kita berbekam, ya, berbekam. Bekam itu sunnah, ya, disunahkan, sunnahnya Rasul, ya, makanya bekam paling nggak 3 bulan sekali kita bekam atau hijama umpamanya. Nah itu disunahkan oleh Nabi, ya. Nabi pun, ya, Nabi, ya, selalu melakukan bekam, ya, Nabi, ya. Jadi semua yang ada pada diri Nabi, ya, ini luar biasa. Hatta darah bekamnya bekas Rasulullah SAW, ya, ini pun diminum oleh sahabat. Ya, pernah satu saat Rasulullah dibekam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, engkau buang ini darah di tempat yang paling aman, yang orang itu nggak mijak-mijak. Baik ya Rasul. Sahabat bingung. Ya, gua kubur di tanah, entar orang pada pijak. Ya, ini darah manusia mulia. Ya, bingung sahabat Nabi itu bingung. Akhirnya apa? Diminum sama sahabat Nabi. Ya, ketika ditanya sama Rasulullah, engkau buang kemana wahai sahabatku? Aku taruh, aku simpan di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Nggak bakal dipijak-pijak sama orang. Di mana engkau letakkan itu darah? Aku minum ya Rasulullah. Ya, apa kata Nabi? Ya, jasadmu haram tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi kalau cukur rambut tuh, nggak ada rambutnya jatuh ke bumi, ditadangin sama sahabat-sahabat berebutan. Ya, makanya kalau negara-negara itu punya rambutnya Nabi, ya mereka itu, ya, dulu ketika Rasulullah hidup, ketika Rasulullah setiap nyukur itu bergantian gobilah, yang dari gobilah Yaman nadangin, semua nadangin. Jadi semua negara tuh punya. Ya, mungkin kalau ada orang Indonesia ketika itu, Indonesia dapat tuh rambut Nabi. Ya, nah di Yaman ada,
ya di Yaman itu ada rambutnya Rasulullah. Anda pernah tabarukan dengan rambutnya Rasulullah itu airnya, artinya kita diairin kan, nanti airnya boleh kita minum. Ya, nah itu ada rambutnya Rasulullah. Ya semua, bahkan ada di Mesir. Di Mesir itu ada seorang ulama besar, ya seorang ulama besar yang beliau itu mendapatkan keberkahannya dari Rasulullah itu karena dari kakek-kakeknya dulu nyimpen punya rambutnya Rasulullah sampai dipegang oleh ulama ini. Ya, nah ulama ini punya anak laki 2. Yang satu taat ibadah kepada Allah, yang satu masya Allah ahli maksiat. Oh jadi nggak semua anaknya ulama itu benar semua, pasti ada yang nggak benernya. Ini abangnya ini serakah nih, ya abangnya. Ketika ini syekh ini meninggal dunia, abangnya bawel, mau minta warisan orang tuanya dah. Jadi orang tuanya itu jadi berkah, hartanya berlimpah ruah karena memelihara, memegang, merawat rambut Rasulullah. Ya orang kan berkunjung melihat, ya ngasih duit dan lain sebagainya. Akhirnya ketika ulama ini meninggal, nah abang yang paling tua ini kata abangnya, lu pilih mana? Lu mau rambut menerusin miara rambutnya Rasulullah, apa mau hartanya? Mau harta bapak katanya. Ya kalau saya sih rambutnya aja bang, nerusin ngerawat rambutnya Rasulullah. Oh kalau begitu baik. Ya ini rambut yang lu pelihara, lu rawatin lagi. Semua harta warisan bapak bakal gua. Baik. Anaknya ngaku peduli harta warisan orang tuanya yang banyak. Yang penting dia bisa ngerawat rambutnya Rasulullah. Akhirnya adiknya yang piara rambutnya dirawatin Rasulullah seperti ayahnya lah. Ya, ditempatkan yang bagus. Ya, setahun setengah, enggak sampai 2 tahun. Hartanya abang yang begitu banyak warisan orang tuanya habis. Adiknya cuma bermodal nerusin ayahnya ini ngerawatin rambutnya Rasulullah. Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Ya adanya orang kaya, tajur hartanya berlimpah ruah karena ngerawatin rambutnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya. Nah, jadi termasuk ya hujamah, yang itu juga disunahkan oleh Nabi. Kemudian wasiwak, ya tadi kita bahas sudah siwak. Wa ta'atturu, ya dan juga memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian itu sunnah. Ya, nah, minyak wangi banyak kita pakai, terutama ketika sholat. Ya, di hari Jumat kita pakai wangi-wangian. Ya, nah itu disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi itu selalu, ya mereka walaupun kumal pakaiannya tapi wanginya luar biasa. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu memakai wangi-wangian dari keringatnya Rasulullah. Ya, dalam riwayat itu banyak. Ya, ketika Rasulullah pernah dia tidur di siang hari di rumah Anas bin Malik, Rasulullah tidur. Yang dihamparkan ya karpetnya itu dari kulit kambing. Ketika Rasulullah tidur siang, Rasulullah berkeringat, cucuran keringat sampai itu karpet basah. Ya, ketika Rasulullah bangun, ya, nah ini karpetnya diperes oleh Anas bin Malik, dimasukin peles, dibagikan sama sahabat-sahabat Nabi. Ya, sampai dikatakan kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium ya minyak wangi yang seharum wangi keringat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oh, itu sahabat banyak minyak wanginya pakai keringat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah lewat satu gang aja, ya itu nggak hilang wanginya, bekasnya Nabi lewat nggak hilang tuh, 3 hari nggak hilang wanginya. Ya, bagaimana nggak gampang Rasulullah cari sama orang-orang kafir sama musuhnya. Orang setiap Rasulullah jalan tempat tuh wangi. Ya, nah bahkan sampai Rasulullah ketika ada di Gua Hira, ya kalau ukurannya orang kafir tuh ngejar Rasulullah pengen bunuh pasti kena, Rasulullah gampang diketarainnya. Tapi di saat itu Allah hijab Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nggak tercium ya oleh orang kafir saat itu. Ya, nah ini. Ya, jadi kalau Rasulullah megang kepala anak bayi nih, 200 misalnya anak bayi, Rasulullah pegang satu ya, wangi yang lainnya semuanya. Ya, nah ini baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa kasratul azwaj, dan termasuk sunnahnya Nabi dan para Rasul yaitu memperbanyak istri, istrinya banyak.
Ya, nah ini khususiyah Nabi. Ya, khususiyah Rasul. Kita cuma diberikan oleh Allah apa? Masna wa thulatsa wa ruba'. Hanya 4. Ya, kalau Nabi ya sampai lebih dari 9, lebih dari 10, bahkan ada ya yang 40 istrinya Nabi. Ya, nah ini khususiyah ya para nabi dan para rasul. Ya, seperti jangankan ya Nabi, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya itu istrinya 20, ya banyak, ya anaknya berapa? 90. Banyak. Sebab ini sahabat yang paling ya panjang umurnya ini, ya Abdullah bin Mas'ud itu umurnya paling panjang. Sebab Anas bin Malik. Sebab dulu ketika masih kecil baru lahir, ya ibunya ngajak ke rumah Rasulullah, minta ditahnik, ya ditahnik oleh Nabi. Ketika ditahnik, Rasulullah doakan, Allahumma barik lahu fi umri, ya Allahumma barik lahu fi umri, Allahumma barik lahu fi mali, Allahumma barik lahu fi auladi. Ya didoakan oleh Rasulullah. Ya salah satu doanya, Allahumma barik lahu fi umri, ya Allah berikanlah ya keberkahan pada umurnya Anas bin Malik. Makanya umurnya itu 123 tahun Anas bin Malik. Hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman sahabat, dan hidup di zaman tabi'in. Ya bahkan beliau itu termasuk guru daripada tabi'in, itu Anas bin Malik. Allahumma barik lahu fi ahli, ya Allahumma barik lahu fi ahli, dan berikanlah keberkahan kepada ahli keluarganya, keturunannya. Makanya Anas bin Malik anaknya banyak, istrinya juga. Ya bukan 20 hidup semua, enggak. Udah 4 mentok, ceraiin atuh, ganti lagi yang baru. Ya, ntar jangan lagi, ganti lagi baru, enggak. Jadi enggak 20 benar-benar masih utuh, enggak. Ya, kita ini selain daripada Nabi, para Rasul, cukup cuma 4. Ya, masna wa thulatsa wa ruba'. Adapun mau nambah-nambah, satu dikalahin, masuk yang baru. Ya, tahun besok yang nih kalahin, masuk yang baru. Ya, totalnya itu sekian. Ya, istrinya Anas bin Malik. Ya, seperti itu. Ya, wa kasratul azwaj, yaitu menikahkan, dan juga ya termasuk daripada sunnahnya Rasul, yaitu banyak istri. Ini termasuk sunnahnya Rasul. Ya, kalau Nabi mereka menikahkan ya istrinya banyak, enggak milih yang cakep, enggak milih yang muda, yang milih yang tua enggak. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW dari sekian banyak istrinya, ya maaf, itu ada istrinya pun yang kerdil pendek. Ya kalau kita ngelihat hadis itu, berarti kan Nabi nggak pilih-pilih, nggak pilih yang cakep, yang behenol, wah enggak. Ya sebab Nabi itu menikahkan istri daripada sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang dengan Rasulullah yang mereka wafat. Nah, yang dilihat kehidupannya susah, Rasulullah dinikahkan sama Nabi. Ya supaya derajatnya diangkat oleh Allah, keangkat. Ya enggak milih wah yang cakep, yang lebih cakep lagi, enggak. Ya nah jadi macam-macam Rasulullah bininya. Ya kata siapa kalau Rasulullah nggak pernah berantem bini, oh sering. Ya justru Rasulullah kalau bininya berantem, Rasulullah girang ketawa. Ya kenapa? Ya sebab merasa istri-istriku berantem karena mereka merebutin aku, katanya. Ya ketawa Rasulullah, nggak apa-apa. Ya, nah jangankan kita, Rasulullah aja, ya bini-bininya pun juga tetap sama seperti itu. Ya apalagi kita, ya, nah Rasulullah. Makanya kan ada hikmahnya juga, ya kita punya bini galak, gitu ya. Bini galak itu ada hikmahnya semuanya, ya. Bahkan justru banyak para wali, orang-orang jadi wali itu asbab jadi walinya karena istri ada. Ya karena bawelnya bininya, karena galaknya bini, suaminya jadi wali karena sabar menghadapi istri yang bawel. Ya sabar. Ya Imam Sya'rani, ya kemudian ya Abdurrahman Bajal Haban, ya bahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, siapa yang nggak takut sama Umar? Tapi bininya takut Umar. Ya sama bininya seperti anak kecil. Ya yang kayak seperti anak kecil, ya yang kolokan sama ibunya. Itu Umar kalau di rumah, tapi kalau di luar baru orang laki Sayyidina Umar. Nah itu. Nah,
Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan. Ya. Iya, jadi kalau kita sholat mata kita jelalatan, ya ketika disunnahkan ketika sholat pandangan mata kita melihat tempat sujud. Terkecuali kita sholat di Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, pandangan mata kita bukan lihat tempat sujud lagi, langsung lihat Ka'bah, liatin Ka'bah. Tapi kalau kita karena nggak ngelihat Ka'bah, sunnahnya ngelihat tempat sujud, ya. Nah kalau ada orang yang sholatnya matanya jelalatan, ya, orang lewat nengok dia, batal gak sholatnya dia? Nggak batal, ya dia nggak batal. Cuma kalau orang udah sholatnya nengok, ya jelalatan matanya, ini menunjukkan orang ini hatinya tidak hudur, ya hatinya tidak hudur, nggak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita sholat, mata kita berpaling, ya kemana-mana mata kita, ya Allah saat itu yang tadinya melihat kita, Allah pun juga akan berpaling kepada kita. Ya ini semua ya gangguan daripada setan. Setan tuh berusaha ya menggoda kita, menggoda hamba-hamba Allah yang di saat ingin beribadah kepada Allah. Digoda kita, hati kita dikacaukan sama setan nih. Ya makanya ketika sholat kita disunahkan ya diperintahkan untuk baca apa? Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa dzikra ayyahdurun, atau baca qul a'udzu birabbin nas. Ya supaya kita terjaga dari gangguan setan. Ya Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa dzikra ayyahdurun. Tunggu kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nah itu ya makanya kita berusaha paling enggak ya berusaha hati kita hudur berhubungan dengan Allah. Ya caranya gimana kemarin kata Al Habib Al Haddad, kita tadabburkan apa yang kita baca, kita hayatin, kita lihat, ya kita berusaha ngerti dikit-dikit artinya. Sebab yang namanya sholat itu munajat, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berusaha ya paling enggak ada perubahan setiap hari. Kalau kemarin kita baru bisa bacanya bagus bacaannya, ya kita tingkatin, kita tadabburkan apa yang kita baca, ya kita pahamin sedikit-sedikit artinya. Itu nikmat sholat kalau udah begitu. Nggak ada tuh kita nggak bakal ingat apa-apa udah. Yang kita fokus ke bacaan itu dan ke artinya. Di saat itu kita lagi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan. Makanya kan kata Imam Ghazali, orang kalau kemarin kan kalau sholat dia cuma hanya zahir, batinnya kagak, seperti kita ingin memberikan hadiah kepada ya seorang raja, seorang putri yang cantik tapi apa? Cacat. Ya kalau orang yang sholat ya batinnya, zahirnya aja, gerak-gerakannya bagus, tapi hatinya kemana-mana. Ya kalau orang sholatnya khusyuk doang, batinnya aja, tapi gerakannya dia nggak perhatiin. Ya seperti orang yang ingin memberikan hadiah kepada tuan raja, ya tapi sudah berupa bangkih, udah jadi mayat. Ini pun juga akan ditolak oleh raja. Begitu juga sholat kita, ya sholat yang diinginkan oleh Nabi itu sholat secara zahir wa batin. Gerakan kita bagus, ya bacaan kita bagus, hati kita khudur ketika itu. Nah baru sholat kita ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan memberikan pahala ya sholatnya seorang hamba ya kalau hatinya itu sama sekali di dalam sholat tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak bakal, nggak ada nilainya sholat kita di hadapan Allah. Makanya banyak orang yang sholat tapi maksiatnya juga masih jalan. Ya berarti sholatnya itu nggak ada asarnya. Ya nggak ada asarnya. Padahal sholat ya tanha anil fahsya wal munkar. Ternyata dia masih maksiat, sholatnya rajin, ngajinya rajin tuh orang. Ya, nah ini berarti sholat yang dikerjakan nggak ada asar. Ya, cuma sekedar yang penting gua sholat daripada lu kagak, ya gitu bahasanya. Ya, nah ini jangan. Ya, ya silakan. Ya.
Apa? Yang dimaksud mimpi benar-benar ketemu Nabi dalam bermimpi itu seperti apa? Rasulullah nggak mengatakan aku Rasulullah, tapi di dalam mimpi itu Rasulullah. Sampai saya mendesir kok wangi sama kenapa dari suami. Iya. Ya, jadi ya kalau ada orang ya ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah ini nggak sembarangan. Dulu Al-Habib Salim bin Abdullah Satiri mengatakan, orang kalau udah bisa mimpi Rasulullah, dia berarti sudah melewatin magom 40 wali. Mimpi itu, mimpi. Dia nggak sembarangan. Ya, nah, makanya sekarang banyak orang ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Mimpi. Lu siapa kalau masih demen main handphone, masih demen nonton TV, ya masih lalai sholatnya, sholat zuhur masih 3:30, ya sholat subuhnya masih jam 7, ngaku-ngaku mimpi Rasulullah, jauh. Ya, orang kalau mimpi Rasulullah tuh orang masya Allah, istiqomah, dawam, ya benar-benar orangnya tawadu. Ya, nah ini makanya di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang ngaku-ngaku mimpi Rasulullah, ya. Padahal kita bisa mimpi guru aja deh, mimpi guru aja. Ya, pernah gak inti mimpi guru? Hah? Mimpi guru aja susah, apalagi mimpi Rasulullah. Ya kan? Kita belajar sama Kiai Anu, mondok di Anu. Pernah gak kita mimpiin guru kita? Itu dulu. Ya, kita mimpi guru aja kita nggak pernah. Ya, jangan harap kita bisa mimpi Rasulullah. Ya, Rasulullah nggak sembarangan. Ya, nah makanya ya orang bisa mimpi Rasulullah pasti benar. Ya, udah pasti benar. Sebab ya Rasulullah itu nggak bisa ya digoda-godain sama setan, jin nggak bisa menyerupai Rasulullah. Ya, nggak bisa. Ya, beda dengan dulu kan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani ketika malam beliau sedang zikir, ya beliau matiin lampu. Beliau matiin lampu, langsung nggak lama kemudian ada cahaya yang masuk ke kamarnya Syekh Abdul Qadir Jalani, terang. Kemudian nggak lama kemudian ada suara mengatakan, ya Abdul Qadir, mulai saat ini ya engkau tak usah sholat lagi, tak usah ibadah lagi kepadaku. Ya, sebab kedudukanmu sudah tinggi. Ya, seorang wali nih, Syekh Abdul Qadir Jalani. Semua wali, 60 wali tertipu dengan ucapan seperti itu. Lagi wirid, ada cahaya masuk, ya, ada omongan begitu. Mulai sekarang lu jangan sholat lagi. Yang lainnya ketipu tuh, pada nggak sholat. Ketika setan izin ini datang, ya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, wahai Abdul Qadir, mulai saat ini sudah cukup engkau sholat kepadaku, engkau ibadah kepadaku. Jangan engkau ibadah lagi kepadaku. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Insya ya lain. Ya, tahu Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, pergilah wahai setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung setan ngaku. Kok engkau bisa tahu aku wahai Abdul Qadir? Kata setan. Sedangkan aku 60 wali yang modelnya kayak kamu semua tertipu. Mereka nggak sholat lagi. Tapi pikiran kamu katanya, engkau bisa mengenal aku. Dengan ilmu apa engkau bisa mengetahui aku katanya. Ya, karena aku mempelajari Quran dan mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Makanya aku bisa tahu itu setan atau Allah. Oh, Syekh Abdul Jalani. Ya, enggak, gitu lagi wirid, ada cahaya dikit, wah, dia nggak tahu belis tuh, ya, orang banyak tertipu tuh, ya ada tertipu, ya wirid dikit ada angin, wah datang nih, ya, dikit ada cahaya datang nih, bukan, ya, Syekh Abdul Qadir sampai wali besar, ya, manggil beliau nggak sembarangan, kita yang masih hidupnya, udah dah, jangan, yang datang jin. Ya, yang menyerupai beliau. Dulu di daerah Tebet ada zikir begitu. Ya, matiin lampu. Wah, ada kopi pahit, kopi manis, ada susu putih, susu coklat, ada anggur, ada durian, macam-macam.
Ya, tiap zikir mati lampu. Tapi yang zikir nenek tahu semua, ya orang sholatnya jarang-jarang, ya dia orang dibikin majlis zikir kayak gitu. Akhirnya apa? Ya cerita nih yang udah tobat, mati lampu saat ntar kata dia. Nah ntar tuh kayak ada angin dikit aja, ada kota datang tuh. Lihat tuh sesat tuh begitu tuh. Ya ada angin dikit aja. Ya udah dia meyakini Abdul Qadir Jailani datang. La haula wala quwata illa billah. Ya, yang kita lihat yang zikir nih baca Qurannya nggak bisa. Ya, sholat juga jarang. Ya, meyakini Abdul Qadir Jailani datang sampai lu. Ya, akhirnya dibubarin. Ya, dibubarin ketika itu. Ya, dibubarin. Ada yang laporan ke Habib Ali. Ya, bahwa ada majelis seperti ini ya Habib. Nah, dibubarin Habib Ali. Ya, nah itu ya bahaya jadinya. Ya, nah di tempat tani ngajar juga sama seperti itu. Ya, sekarang anak-anaknya nih kalau pagi pada nyembah matahari. Begitu tuh. Kenapa? Kita nggak dilarang kita masuk thariqat, silakan. Kita mau thariqat Naqsabandi apa aja boleh. Cuma satu, syariat jangan itu tinggalin. Enggak. Ya ngaji kayak begini nih ngaji. Ya, jangan itu tinggalin. Ya, nah kebanyakan orang apa? Dia masuk thariqat nggak pernah ngaji. Ya, dia uduk nggak ngerti, sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Ya, dia taunya hikmahnya aja, ilmu hikmahnya aja. Bisa begini dia, bisa begini. Itu yang dilihat mana anak muda kan. Ya, nah itu yang kesian kan yang begitu. Sama akhirnya tuh korban banyak tuh. Ya, mereka kalau pagi begini kerjaannya nyolongin duit emak bapaknya. Ya, dia mengatakan apa? Ya, orang tua tuh nggak bisa ngasih syafaat sama anak katanya. Ya, guru yang bisa masukin ke surga. Oh, bapaknya ibunya ngelawan. Jadinya ngelawan. Ya, gurunya masya Allah sendalnya jubahnya dicium-ciumin sama bapak ibunya, masya Allah ngelawannya. Ya, sampai bapaknya nangis-nangis tuh kalau cerita mana anak-anak jadi begitu Ustaz, gimana ya caranya? Duit dicolongin mulu duitannya. Ya, kita dilawan, maknya juga dilawan katanya. Tapi sama gurunya masya Allah cium tangan bolak-balik katanya. Bujubahnya diciumin, apaannya aja dah. Sama orang tuanya begitu Ustaz. Tiap pagi pada nyembah matahari itu. So, nggak ada yang sholat tuh Ustaz katanya. Kita sholat diri, ya sujud, ya ruku, diketawain sama dia. Katanya belum ada apa-apanya kita katanya. Orang kalau ibadahnya masih diri, ruku, sujud belum ada apa-apanya. Masih tinggian gua katanya. Gua udah hakikat. Wah. Oh, lihat tuh. Orang tuh nggak ada dasarnya, nggak ada dasar, dia masuk thariqat begitu tuh. Singit jadinya. Ya, nah syariat belajar. Kata gurunya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, itu masuk thariqat tapi aja boleh. Sebab kan thariqat itu jalan menuju kepada Allah semua tujuannya. Ya, tujuannya semua kepada Allah. Ya, justru orang yang nggak punya thariqat yang bahaya. Ya, dia bakal tersesat nanti dia. Ya, nah orang kalau menuju thariqat boleh. Ya, semakin cepat nanti kita. Ya, cuma syariat jangan tinggalin. Ya, bagaimana mungkin kita akan ya sampai ke makrifat kepada Allah ya kalau syariatnya kita nggak pelajari. Syariat ini diibaratkan kapal laut yang besar, safinah. Sedangkan thariqahnya itu adalah lautan yang luas. Kita nggak bakal bisa sampai ujung, sampai makrifat kalau kita nggak punya perahu. Syariatnya nggak mateng. Inti sejago-jagonya inti berenang, sekuat-kuatnya napas inti berenang, nggak bakal sampai ke ujung lautan, bakal tenggelam kita. Ya, tapi kalau kita punya safina, punya kapal, syariat kita mantep, aman, kita selamat jalan. Ya, jadi gitu banyak orang yang mau praktisnya aja. Yang dilihat apa? Ilmu hikmahnya, bisa ngobatin, oh bisa begini. Yang dilihat itu. Ya, nah ini, ya sayang. Makanya boleh kita masuk thariqah aja, cuma syariat jangan ditinggalin. Ya, biar nggak sesat kita jadinya, biar nggak sesat, biar selamat kita. Ya, wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وفعنا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمد المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا فتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم